Itu ada operator aritmetika, operator relasi, dan operator logika. Ya, ini ada 3, nanti ada operator aritmetika. Nah, di sini apa sih operator? Operator adalah simbol atau tanda yang jika diletakkan pada dua buah operan dapat menghasilkan sebuah hasil. Artinya bahwa yang namanya operan itu misalkan kita menginginkan hasil dari sebuah apa namanya perhitungan, kita membutuhkan yang namanya operator. Nah, di sini dibagi 3 operator itu ada operator aritmetika, operator relasi, dan operator logika. Nah, untuk menggunakan operator, di sini diminta kita wajib mengetahui derajat operator dalam aritmetika. Karena setiap operator mempunyai derajat keutamaannya dalam operasi yang akan dilakukan oleh compiler. Jadi kita harus tahu mana operator yang derajatnya lebih tinggi dengan operator lain. Ya, kalau kita sudah tahu, maka hasil yang kita inginkan kita bisa sesuaikan dengan derajat operatornya. Jadi Anda bisa cari derajat operator sesuai dengan notasi simbolnya, mana derajat operator yang lebih rendah, mana derajat operator lebih tinggi. Oke, lanjut. Ini operator aritmetika, kita tahu ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian, dan ada ini selisih, yang terakhir itu selisih. Nah, itu adalah operator aritmetika. Jadi simbol-simbol ini yang akan kita gunakan nanti pada saat kita menjalankan atau menyelesaikan studi kasus yang ada. Berikutnya adalah operator relasi lebih besar. Itu artinya dia memiliki relasi yang mempunyai nilai benar dan salah. Nanti ada ketahuan bagaimana perbedaannya, mana untuk notasi lebih kecil, notasi lebih besar, notasi sama dengan atau equal, terus lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, itu mempunyai makna nilai kebenaran masing-masing. Jadi nanti ini akan diterapkan pada saat Anda masuk di materi struktur kontrol pemilihan. Jadi operator-operator ini biasanya digunakan di sana untuk membandingkan dua buah angka, membandingkan dua buah statement, membandingkan dua buah perintah, misalnya seperti itu. Itu yang nanti akan digunakan operator ini. Nah, begitu pula operator berikutnya atau operator logika. Ini juga biasanya digunakan pada materi selanjutnya, di mana ada logika AND, OR, dan NOT. Nah, untuk operator logika, Anda harus punya yang namanya pegangan terhadap nilai kebenaran untuk operator AND, nilai kebenaran untuk operator OR, dan nilai kebenaran untuk operator NOT. Itu penting untuk Anda ketahui agar itu menjadi patokan pada saat Anda ingin menghasilkan nilai benar dengan operator AND itu harus seperti apa. Dua statement harus seperti apa. Ataupun beberapa ketentuan yang harus Anda tentukan itu harus seperti apa. Begitu pula operator OR. Anda harus punya tabel kebenaran untuk operator OR. Mana yang dianggap benar, mana yang bagi operator OR itu salah. NOT juga seperti itu. Nah, jadi Anda harus punya dan paham tentang operator tersebut. Jadi biar nanti pada saat Anda ingin membuat sebuah operator, menerapkan operator logika, Anda sudah tahu nilai kebenarannya. Kalau statement ini dengan N hasilnya harus ini. Statement ini dengan ini digunakan OR hasilnya akan ini. Nah, itu maksudnya
operator logika. Dia punya tabel kebenaran yang baku. Dia Anda harus punya, Anda harus tahu bagaimana kondisi dia benar, bagaimana kondisi operator ini salah. Kalau sudah paham, kita coba nih, karena operator kalau dijelaskan hanya seperti itu, tidak ada banyak operator seperti auto bitwise dan lain-lain, itu bisa Anda cari nanti di luar. Tapi untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memahaminya, kita coba dengan menggunakan studi kasus. Ada pertanyaan nggak sebelumnya? Nggak ada ya? Oke, ini adalah yang minggu kemarin tentang konversi mata uang, di mana kita akan menerapkan namanya operator. Ada operator assignment, nanti juga ada operator perkalian untuk mencari nilai akhirnya. Nah, dari konversi mata uang ini kita akan melibatkan beberapa operator yang harus kita gunakan. Nah, minggu kemarin tuh kita sudah mencoba dari mulai logika analisis awal, terus kita buat ke bentuk flowchart, setelah itu kita buat ke bentuk procedure code, itu ya. Bahkan mungkin sudah sampai ke bahasa pemrograman kalau nggak salah. Dibuat udah Bapak itu kan belum yang itu. Oke, ini Bapak perlihatkan lagi yang minggu lalu tentang studi kasusnya. Di sini ini studi kasusnya yang minggu lalu tentang variabel input output. Nah, di sini kita lihat bahwa bagaimana kita melogika analisis kita tentang bagaimana menyelesaikan permasalahannya. Di sini kita sudah buat apa yang harus ditetapkan, apa yang harus dicari, apa yang akan dikerjakan. Nah, tapi ini semua belum cukup untuk bisa membuat algoritma kita berjalan. Jadi kita masih butuh lagi, harus kita lengkapi. Kenapa? Algoritma itu adalah pemikiran kita harus rinci dari mulai awal sampai akhir. Jadi kalau hanya seperti ini kita masih butuh lagi untuk memperinci. Maka kita butuh, ini tidak bisa kita langsung selesaikan dengan menggunakan bahasa pemrograman, tapi kita butuh memperjelas, memperinci langkah-langkahnya. Oke, ini logika awal kita. Nah, ini sekarang ke sini ya, ini yang kemarin. Nah, ini ada contoh studi kasus kemarin, minggu kemarin, tentang bagaimana kita mencari nilai mata uang. Logika analisis kita seperti ini. Kita cari referensi, kenapa kita harus tahu itu dulu. Dan ada operator di sini yang harus kita gunakan untuk menghasilkan nilai tampilan dari nilai mata uang euro. Nah, setelah ini jadi, baru kita membuat yang namanya flowchart-nya. Nah, kalau sebelumnya mungkin bentuknya ini ya, proses. Karena apa? Kita hanya menetapkan angka, terus cetak angka. Jadi kita tidak bisa menggambarkan prosesnya, walaupun kita tahu ada proses di sana. Nah, ini untuk menjelaskan bagaimana proses berjalan. Nah, di sini ada mata uang, variabel 1, variabel 2, dan ada variabel 3. Kenapa ada variabel 3, Pak? Variabel 3 ini adalah variabel tampung yang akan kita gunakan untuk menampung dua operan ini dioperasikan dengan menggunakan operator. Lihat di sini, dua operan dioperasikan dengan operator. Hasil dari operasi ini akan diberikan ke nilai ini. Artinya apa? Bahwa kalau tadi di awal di sini kita belum spesifik menggunakan berapa variabelnya, nah di sini kita mulai harus kita udah tentukan dan harus jelas. Jangan sampai begini, Anda hanya menetapkan 2, tapi tiba-tiba di sini cetak nilai. Ini nggak ada di sini. Maka harus ada siapkan juga satu buah variabel kosong yang akan diisi oleh hasil operasi dua buah operan ini. Itu maksudnya. Makanya ada nilai
variabel lain yang namanya nilai euro. Nah, inilah bentuk proses dalam aritmetika. Nanti banyak sekali ada kasus-kasus yang bisa diselesaikan. Tapi kita hanya di operator aritmetika dulu. Jangan menggunakan operator relasi, jangan menggunakan operator logika. Karena kalau udah operasi logika, nanti masuknya ke materi selanjutnya, yaitu tentang struktur kontrol pemilihan, struktur kontrol pengurangan. Tapi kuasai ini dulu, bagaimana menyelesaikan sebuah kasus, studi kasus yang ada dengan menggunakan operator aritmetika. Karena memang nanti studi kasusnya seputar tentang operasi operator aritmetika. Ya, ini susunannya. Ingat bahwa algoritma itu harus lengkap, rinci, dia ada input, minimal ada input, harus ada input, ada proses, dan minimal ada satu output. Ini disebut sebagai algoritma. Nah, setelah kita buat ini, untuk kita bisa membuat langkah berikutnya, kita buat yang namanya pseudocode. Pseudocode inilah yang akan mendekatkan kita ke bahasa pemrograman sebetulnya. Nah, di sini dilihat ada pseudocode. Pertama ada mulai, terus baca ini. Nah, ini cara pendeklarasian atau pembuatan pseudocode. Artinya bahwa nilai ini diberikan ke variabel yang namanya dolar. Nilai ini diberikan ke variabel namanya euro. Karena dia ada variabel kosong, maka Anda juga buat variabel kosongnya, nilai euro. Walaupun tidak ada nilai yang diberikan, tapi ini akan diisi oleh operasi yang dilakukan oleh dua variabel ini. Begitu pula langsung proses. Prosesnya apa? Karena kita yang mencari nilai euro, nah ada operasi apa di sana? Kita lakukan operasi dua variabel itu, baru kita berikan nilainya ke nilai euro. Setelah itu baru apa? Cetak nilai euro. Nah, selesai. Nah, ini langkah-langkah yang ada di penyelesaian secara algoritma. Artinya gimana? Bahwa ini sudah baku. Misalkan Anda ingin membuat sebuah masukan dinamis gitu ya. Anda tidak harus merubah semuanya. Anda cukup merubah, misalkan tadinya dia terisi menjadi kosong, tapi ada proses satu lagi untuk mengisi nilai yang kosong ini. Kenapa? Hasil nilai ini adalah hasil operasi dua ini. Jadi yang harus kita pastikan bahwa dia akan melakukan konversi ke mata uang euro. Jadi tinggal misalkan kita ingin bahwa saya nggak mau 1, 2, 3 Pak, saya ingin sekian ribu dolar, silahkan. Tapi itu bisa dilakukan dengan kita sudah membangun ini, berapapun nilai dolar yang Anda masukkan akan dikonversikan ke mata uang euro dengan jumlahnya sesuai dengan hasil perhitungan ini. Artinya itu bahwa algoritma dibuat satu kali untuk menyelesaikan beberapa kasus atau beberapa perbedaan nilai. Kayak dolar 1,25. Gimana kalau dolarnya 25? Nah, tinggal diganti. Tapi euronya tetap karena dia sebagai nilai acuan kita. Ya. Nah, sekarang setelah kita tahu ini, bagaimana sih cara membuat programnya gitu ya. Kita sudah lihat seperti itu, maka kita tinggal buat. Ini Bapak asumsikan bahwa di sini ada satu buah halaman ya. Mantap kalau di-share pakai yang namanya aplikasinya, takutnya nggak bisa tampil seperti ini. Kita buat misalkan bahwa si hasil dari pseudocode ini kita mau rubah ke bentuk yang namanya sintak atau bahasa pemrograman. Syukur kalau udah pada bisa sih, cuma mengulas aja bagi yang belum bisa mungkin. Nanti kita coba sama-sama. Ingat di awal bahwa Anda diminta untuk mencari yang namanya file header beserta fungsi-fungsi yang ada di dalamnya yang dikenali oleh file header. Karena kita ke bahasa C++, maka kita menggunakan headernya IOStream. Maka cara penulisannya yang pertama kita lihat
Ini ya, lihat di sini. Mulai, ya kita lihat, kita siapkan dulu. Berarti kita memulai dengan menggunakan file header C++. Yang pertama adalah sebentar, ini belum dibuka. Oke, include iostream.h, atau kalau kita import blocknya kita nggak pakai iostream.h, cukup ini, cuma kita memanggil yang namanya sebuah keyword untuk mendapat menggunakan fungsi-fungsi standar yang ada di iostream, yaitu using namespace. Ini kecil ya, jangan besar. Oke, baru kita masuk ke ini. Ada kata mulai di sini, ada baca dolar. Tetapkan di sini sebagai sebuah awalan main, karena kita masih main di yang namanya program utama. Main, nah kita lihat apa nih kira-kira apa yang harus kita tetapkan, karena tipe datanya apa, karena kemarin kan sudah disampaikan tipe data dan variabel. Karena bagaimana bila datanya seperti ini, apakah kita menggunakan tipe data apa yang kita bisa gunakan? Oke, integer, cukup menggunakan in-nya saja, dolar gitu ya, sama dengan 123. Ya, diakhiri dengan semikolon. Setiap baris kita harus akhiri dengan ini agar compiler mengetahui bahwa ini adalah satu kesatuan. Setelah itu kita lihat lagi apa nih tipe datanya. Oh, dia menggunakan nih ada desimal di sini. Kemarin kita sudah tahu kalau desimal itu menggunakan tipe datanya apa? Floating point. Namanya apa? Ikuti saja namanya. Kalau kita sudah buat itu, tinggal ikuti saja. Bro, misalkan. Ikuti biar kita tidak bingung pada saat nanti membuatnya. Bro sama dengan 0,86. Oke, ada apa lagi? Ini nggak bisa lihat. Nah, ada lagi satu buah variabel kosong untuk menampungnya. Harus dibuat sama kita, maka kita buat. Kenapa dibuat? Kalau nggak dibuat nanti bingung. Anda mau taruh di mana hasilnya? Simpan di mana? Di variabel apa? Maka kita buat. Karena kita ingin menghasilkan keluaran. Karena kita tahu udah logikanya di awal nih ya. Logika awal kita bahwa keluaran itu seperti ini. Nah, kita butuhkan tipe data yang bisa menampung bentuk angka untuk numerik seperti ini. Kita gunakan sini contohnya float lagi, karena float yang bisa menampung nilai di sini. Nah, kalau seperti ini dia tidak punya nilai, tapi kita hanya deklarasikan saja. Ini gunanya pada saat misalkan kita membutuhkan satu buah nilai. Dia akan dibaca sebagai sebuah variabel kosong, tapi sebetulnya bukan kosong, tapi bisa diisi dengan sembarang nilai float, tapi tidak akan tampil karena itu kita tampilkan. Nah, ini akan diisi nanti hasil operasi ini. Nah, kita sudah tetapkan di sini, kita lihat lagi. Berikutnya apa sih? Di sini ada proses untuk mencari nilainya. Maka kita buatlah di sini prosesnya. Nah, untuk kalian misalkan masih bingung, setiap perintah bisa Anda buat misalkan gini. Ini deklarasi variabel. Ini sebagai
sebagai sebuah komentar yang tidak akan dieksekusi oleh compiler dengan menggunakan ini backsplash tanda garis miring 2. Ini tidak akan dieksekusi, tapi ini akan tetap ada. Yang dieksekusi ada ini. Nah, misalkan buat apa? Buat kita mengetahui ini deklarasi namanya. Nah, setelah itu karena kita ingin mengetahui juga, berikutnya ada prosesnya. Biar kita memudahkan kita paham, buat proses. Prosesnya apa? Nah, kita sudah tahu di sini nih. Kita buat, prosesnya ini mencari nilai euro. Artinya bahwa ada operasi yang dilakukan oleh dua operator, nilainya dia diberikan ke variabel ini yang kosong. Nah, buat sama Anda. Dan di sini nilai dengan dolar nah, itu udah punya nih. Bukan nilainya yang di sini, tapi kita panggil saja nama variabelnya. Kita operasikan dengan sendirinya. Variabel ini akan menguatkan nilai ini untuk dioperasikan dengan variabel berikutnya. Nah, setelah ini apa? Kita lihat lagi. Sudah cetak. Berarti saya harus cetak. Nah, fungsi standar yang ada di kita bisa namakan ini sebagai output. Misalkan. Buat di sini bahwa ada yang akan ditampilkan karena print kita menggunakan yang namanya IOStream headernya, maka perintah untuk menampilkan adalah cout. Ya, bisa langsung Anda panggil seperti ini, nilai euro. Bisa seperti ini, bisa juga Anda tambahkan. Misalkan, saya nggak tahu nilai apa ini. Tambahkan satu buah statement yang menjelaskan nilai itu nilai apa. Misalnya gini, nilai konversi mata uang dolar. Misalkan mau ditampilkan, misalkan saya pengen tampilkan Pak nilai dolarnya berapa, hasilnya itu biar orang lain tahu boleh. Saya dolar juga ada gini, agar dia bisa panggil seperti ini, tinggal panggil dolar. Nanti hasilnya bahwa setelah nama kata nilai akan keluar nih berapa nilai dolarnya. Nah, setelah itu kita tutup lagi terhadap misalkan euro. Nah, kita ingin ada dua nilai ini tampil. Kita tinggal panggil euro. Nah, ini misalkan ingin seperti ini, ada satu buah sebuah pemberitahuan terhadap user bahwa nilai yang dimasukkan itu yang ada tuh dolarnya berapa, euronya berapa, euro misalkan. Atau misalkan euronya nggak usah tampil deh Pak, cukup ininya saja. Oke. Ini saja misalkan. Nah, baru Anda tampil hasilnya. Misalkan di sini Anda tampilkan lagi. Misalkan adalah itu biar lebih komunikatif adalah kita panggil si variabel. Nah, ini baru diakhiri dengan ini cara kita menerjemahkan si pseudocode ke dalam. Intinya cuma menampilkan nilai ini, tapi kita mencoba ini bisa seperti ini langsung, karena untuk pseudocode seperti ini. Misalkan saya langsung aja Pak, ya boleh, nggak apa-apa. Seperti ini benar.
mau ditambahkan juga dengan informasi, boleh, itu nggak jadi masalah. Nah, itu salah satunya yang apa yang akan di nah, ini mungkin ada pertanyaan, Pak, kan itu pendeteksi bisa nggak Pak pendeteksi yang lain, misalkan seperti ini. Misalkan kita kenapa dia harus seperti itu? Misalkan dari sini pertama ya, flow stream seperti ini, switching space std ini kosong, baru kita buat main. Nah, misalnya gini, saya inginnya kenapa dia dari kiri ke kanan? Bisa nggak seperti ini 1, 2, 3 sama dengan dolar. Dolar. Nah, ini kelihatannya tidak berbeda, tapi maknanya di bawah baca kompiler salah. Karena kompiler akan membaca apa dulu jenisnya, nama tipe nama variabelnya, baru isinya. Kalau seperti ini, itu akan dianggap error oleh si compiler. Jadi penulisannya harus dari kiri ke kanan, bukan dari kanan ke kiri. Penetapan nilai, jadi nilai ini harus di sebelah kanan. Paling utama adalah tipe datanya, setelah itu nama variabelnya, baru nilainya. Nah, itu cara penulisan dalam bahasa pemrograman C++. Jadi nggak bisa seperti ini ya, ini berarti salah. Ini tidak akan bisa diterima oleh yang namanya compiler C++ atau bahasa pemrograman manapun. Ini tidak akan bisa diterima seperti ini. Dia harus ada inisiasi di awal, jenisnya apa, nama variabelnya apa, terus berapa nilainya. Untuk nilai itu kan kemarin sudah disampaikan bahwa dia bisa berubah-ubah. Awalnya segini, ntar dirubah lagi, boleh, tapi yang jelas harus bentuknya seperti ini. Oke, ini ulasan yang minggu lalu agar Anda bisa terbentuklah struktur penyelesaian sebuah studi kasus. Nah, sekarang kita ke studi kasus yang ingin Bapak kerjakan sama